Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan berkat-Mu. Itulah yang kami syukuri untuk selalu kami ingat dalam kehidupan kami. Kami ini boleh melewati hari-hari kami, semuanya karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa pahami secara logika. Ketika kita berpisah dari yang kita kasihi, pasti kita akan merasa sedih. Dan pasti kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Apalagi yang selama ini dia sebagai penuntun banyak memberikan kita motivasi, bahkan dia sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi dia harus berpisah dari kita, dia harus jauh dari kita. Kita jelas bersedih. Kita pasti akan merasa kehilangan yang bisa membuat kita kurang bersemangat di dalam melakukan segala aktivitas kita. Demikian juga yang terjadi di dalam nats ini. Ketika murid-murid Tuhan Yesus akan berpisah dengan Yesus, karena Yesus akan naik ke surga dan akan meninggalkan murid-muridnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Yesus tidak pernah berpisah dari murid-muridnya. Tetapi dalam hal ini, karena tugas-tugasnya telah selesai di dunia ini, dia akan pergi kembali kepada Bapanya yang di surga. Yesus sangat memahami keadaan murid-muridnya ketika dia akan meninggalkan mereka. Mereka pasti akan kebingungan, bahkan suasana mereka akan berubah. Tetapi Yesus tidak membiarkan hal itu terjadi di tengah-tengah murid-muridnya. Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, Yesus terlebih dahulu memperlengkapi semua murid-muridnya. Kenapa? Karena ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya akan meneruskan visi misinya ke seluruh dunia, menyampaikan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Dan ketika mereka melaksanakan tugas yang mulia itu, mereka tidak bisa lepas dari berbagai tantangan, hambatan. Itu yang akan mereka alami. Makanya Yesus terlebih dahulu memperlengkapi mereka supaya mereka bisa melewati masa-masa sulit, supaya mereka kuat ketika mereka melaksanakan tugas yang akan mereka lakukan. Itu sebabnya di dalam nats ini, Yesus berjanji kepada murid-muridnya seperti yang tertulis di dalam ayat 16.
Inilah janji Yesus kepada murid-muridnya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa ada kehilangan, bahkan kita merasa lemah, bahkan kita merasa atau mengalami berbagai hal benturan dalam kehidupan kita, yang kita butuhkan adalah seorang penolong. Itu pasti. Nah, bagaimana kita supaya bisa keluar dari segala persoalan? Tentu kita membutuhkan penolong. Penolong yang dimaksud di dalam nats ini adalah Roh Kudus, Roh Tuhan. Dialah nanti yang akan menyertai para murid-murid Tuhan Yesus, yang menjadi penolong yang memberikan kekuatan kepada mereka di dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas mereka, termasuk di dalam mengabarkan Injil keselamatan. Demikian juga di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa yang terjadi saat itu, yang dialami oleh murid-muridnya, pasti juga kita alami di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Banyak tantangan, banyak cobaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan telah berjanji di dalam nats ini bahwa Dia akan selalu menolong kita melalui Roh-Nya Kudus. Sehingga dengan nats ini kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu. Kita serahkan segala kehidupan kita, kita serahkan segala perjalanan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Dia akan menolong kita. Mungkin kita juga sudah pernah merasakan bagaimana ketika kita ditolong oleh saudara-saudara kita, teman kita pasti bersuka cita. Lebih dari yang kita alami pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, Tuhan, Dia hadir untuk menolong kita, menopang kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita jatuh, kita di dalam keraguan. Serahkan segala kekhawatiranmu. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya Dia yang menjadi penolong kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan, karena Dia akan selalu menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh luar biasa firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau adalah penolong yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setia-Mu, segala pengorbanan-Mu. Kini kami tidak perlu lagi takut atau ragu dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah penolong yang setia bagi orang yang percaya. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam segala aktivitas kami dalam satu hari ini, Engkau akan selalu menopang dan menolong kami, sehingga apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, kami percaya akan menghasilkan sukacita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami puji dan kami muliakan nama-Mu. Amin. Shalom buat kita semua.